Ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan malas. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar tidak malas itu gimana? Ya jangan malas. Tidak ada caranya, pokoknya jangan malas saja. Kalau kamu merasa, wah saya ini malas, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri, semua orang sukses itu ndak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Iya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan itu, tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi sekarang bisa loh Pak, jualan, pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah, tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun yo, tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi, biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa dan Marwa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja, tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, itu kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup, kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Tadi kan di depan diwanti-wanti harus berani bermimpi, harus berani berharap.
cuma mimpi dan harapan saja, ya ndak cukup. Kalau kamu hanya mimpi dan berharap, ya ndak ada aktivitasnya, ya ndak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Nah, saya makanya pingin tidur lagi misalnya. Oh ya enggak begitu. Nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pingin mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Gitu loh. Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa. Nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. Kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran. Ini logika sederhananya kan begitu. Jangan cuma membayangkan. Nanti diduli orang lain kamu bikin puisi. Ya, terus ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa, baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan. Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita, kebenaran, cita-cita, keindahan yang kamu miliki. Kalau ada yang tidak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah, katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa. Pertama, dosa pada Allah karena menyia-nyiakan anugerahnya. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar tapi tidak jadi karena kamu malas. Jadi itu pesannya Leonardo. Kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini. Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi tidak akan lahir orang sebesar itu kalau tidak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam, karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya, dan kalau suhu turun dia akan beku. Pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku. Kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan. Oke, terus as you cannot do what you want what you can do. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan, maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi ya mimpilah, berharaplah, cuma yang terukur, yang bisa engkau lakukan. God sell us all things at the price of labor. Tuhan itu menjual, apa menjual itu? Berdagang dengan kita, memberikan pada kita segala sesuatu, tapi ada harganya. Harganya apa? Labor, kerja. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, akan diberikan oleh Tuhan, tapi tebuslah itu, ada harganya. Harganya apa? Kerja.
Jadi kerja itu harganya, jangan diam. Makanya kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perhatikan kalimatnya, innallaha la yughayyiru, berarti yang merubah tetap Allah, bukan kita. Kapan Allah merubah? Kalau kita yughayyiru, kalau kita bergerak, berusaha mengubah, nanti Allah akan datang mengubah. Tapi kalau kita diam saja, Allah tidak akan mengubah. Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang? Kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha, bekerja untuk mengubah. God sell us all things in the cost of labor, in the price of labor.